Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kita kembali berjumpa di Sekolah Minggu GKI Lahat. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Oke, seperti biasa kakak akan tanya kabar dan adik-adik harus jawab sesuai dengan gerakan yang sudah pernah diajari. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa sukacita. Luar biasa sukacita ingin memuji nama Tuhan. Oke, sudah siap memuji nama Tuhan? Semua adik-adik di rumah pasti keadaan sehat. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh memberi kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kakak undang adik-adik semua untuk bersaat teduh, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Yuk semuanya kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kayak kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak akan pimpin kita dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Ayo adik-adik semua, sikap doa yuk. Semua tutup mata, lipat tangan, kakak akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memberi kami kesempatan yang begitu indah.
kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kami tidak bisa beribadah di gereja, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing karena kondisi. Tapi kami bersuka cita karena Tuhan selalu ada dalam hati kami dan selalu memberi kami sukacita. Hari ini Tuhan, kami ingin bernyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan berkati kami agar kami boleh fokus, kami boleh konsentrasi, dan kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan sebentar lagi. Tapi sebelumnya, untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Semua adik-adik tahu lagunya ya? Yesus sayang padaku, semua tahu ya? Yuk kita sama-sama angkat pujian ini, Yesus sayang padaku. Cerita firman Tuhan? Sudah siap dong. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Ayo, yang belum ambil Alkitab, ambil dulu Alkitabnya. Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan membaca Alkitab. Oke? Adik-adik yang terkasih, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Hari ini kita akan cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, nah tapi sebelumnya kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Yuk sama-sama kakak aja kita buka dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Wah, Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Nah, cerita kita hari ini adalah tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya. Oke. Sekali lagi Lukas 23 ayat 33 sampai 43, maaf ya. Oke ya, adik-adik sudah buka semuanya? Sudah dapat semuanya? Nah, tema kita hari ini adalah tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, pengorbanan Tuhan Yesus apa ya yang Tuhan Yesus korbankan? Pasti adik-adik mau dengar dong. Pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, apa ya yang Tuhan Yesus mau korbankan? Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak? Semua manusia di dunia ini, termasuk adik-adik dan kakak itu adalah manusia yang berdosa.
manusia yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Wah, kakak dan adik-adik yang di rumah adalah manusia berdosa, semua berdosa. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Wah, gimana caranya kakak menyakiti hati Tuhan? Nah, menyakiti hati Tuhan itu bukan cuman ketika adik-adik mencuri, ketahuan mencuri, bukan. Tetapi ketika adik-adik malas ikut sekolah minggu, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, itu juga sudah menyakiti hati Tuhan. Artinya, kalau kita sudah menyakiti hati Tuhan, maka kita adalah manusia berdosa. Nah, karena manusia berdosa, harusnya manusia dihukum oleh Tuhan. Nah, setiap orang yang buat kesalahan harus dihukum dong. Nah, adik-adik juga di sekolah kalau buat kesalahan atau terlambat datang ke sekolah, pasti dihukum sama gurunya. Karena adik-adik buat kesalahan, kalau nggak ngerjain PR juga pasti dihukum. Nah, begitu juga dengan manusia. Karena kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, harusnya kita yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita nggak dihukum oleh Tuhan karena dosa kita. Kenapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, hari ini firman Tuhan kita yang terambil dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 menceritakan tentang di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Wah, ya. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus mati, mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk umat manusia. Nah, adik-adik sudah lihat ya gambar di belakang ini ya. Adik sudah lihat ya. Nah, pada waktu itu para ahli Taurat, orang-orang yang ada di sana sangat membenci Tuhan Yesus dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini mereka membawa Tuhan Yesus untuk menghadap imam besar. Karena mereka tidak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke imam besar. Nah, adik-adik sudah lihat ya. Karena Tuhan Yesus ingin dibunuh. Karena para orang-orang pada saat itu, ahli Taurat, tidak senang dengan Tuhan Yesus, dengan ajaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan imam besar. Nah, imam besar pada saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau adalah Mesias? Wah, dia marah-marah kepada Tuhan Yesus. Apakah engkau adalah Mesias? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang Tuhan Yesus jawab? Coba adik-adik. Tuhan Yesus katakan, engkau sudah mengatakannya. Wah, apa reaksi dari imam besar? Ternyata imam besar makin marah kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mengutuk Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu orang ini sudah pantas untuk dibunuh, dihukum mati. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa kemudian Tuhan Yesus dibawa ke depan Pilatus. Pilatus katakan, apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Kata Pilatus. Tuhan Yesus menjawab, engkau sudah mengatakannya. Dan Pilatus katakan kepada orang-orang banyak pada saat itu, Yesus, apa salah orang ini sehingga orang ini harus dihukum?
Apakah saya harus melepaskan orang ini? Dan orang banyak di sana katakan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Wah, orang banyak di sana bukan membela Tuhan Yesus, tetapi justru katakan salibkan dia, salibkan dia. Padahal Pilatus mengerti betul bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak bersalah. Maka Pilatus katakan, apakah saya harus melepaskan orang ini? Tetapi orang banyak di sana malah katakan salibkan dia, salibkan dia. Ada seorang penjahat yang bernama Barnabas, yang sudah jelas jahat, yang sudah jelas seorang pembunuh, tetapi karena Pilatus ingin menyenangkan rakyatnya, ingin menyenangkan orang-orang pada saat itu, justru Barnabas itu dilepas oleh Pilatus. Tetapi Tuhan Yesuslah yang disalibkan. Nah, itu gambarnya. Itu gambar Barnabas. Nah, Barnabas itu adalah seorang pembunuh, pemberontak. Harusnya dia disalib, dihukum karena kesalahannya. Tetapi karena Pilatus ingin menyenangkan hati orang banyak, sehingga Tuhan Yesuslah yang dihukum mati. Barnabas yang dilepaskan. Wah, oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih, akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke satu tempat yang bernama Golgota, atau tempat tengkorak. Dan Tuhan Yesus dengan luka-luka harus memikul salibnya. Aduh, berat ya, karena salib itu dari kayu. Aduh, berat sekali. Tuhan Yesus tertati-tati dengan luka-luka di badan. Aduh, Tuhan Yesus jatuh karena salib itu sangat kuat. Wah. Akhirnya ada seorang yang membawa salib Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi. Nah, ketika sampai di Golgota, wah, itu salib sangat berat sekali ya, sangat berat. Sampai di Golgota. Nah, ini ya. Adik-adik lihat ya, sampai di Golgota Tuhan Yesus harus disalib. Kemudian tangan Tuhan Yesus harus dipaku. Wah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi Tuhan Yesus harus disalib. Tangannya harus dipaku dua-duanya, kiri kanan. Kemudian kakinya dipaku dan dia disalib. Dan adik-adik tahu, di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus ada dua orang penjahat yang juga disalibkan. Nah, dan orang-orang pada saat itu mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Katanya, kamu adalah raja, seorang raja. Masa orang lain bisa kamu selamatkan, tapi diri kamu sendiri kamu tidak bisa selamatkan. Wah, Tuhan Yesus diejek, diolok, dihina, dikatakan kamu adalah raja, juru selamat. Harusnya kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Orang lain kamu bisa selamatkan, tapi orang diri sendiri tidak bisa. Wah, Tuhan Yesus diolok. Dan ketika Tuhan Yesus disalib, ada dua orang penjahat yang juga disalib bersama dengan Tuhan Yesus di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Mereka berkata bahwa apakah benar, penjahat yang pertama berkata, apakah benar dia adalah juru selamat? Tetapi penjahat yang satu mengatakan, kita pantas untuk disalibkan karena kita berdosa, karena kita berbuat salah, kata penjahat yang satu. Tetapi dia tidak pantas untuk disalibkan. Penjahat itu katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah aku nanti di Firdaus. Tuhan Yesus katakan apa? Sesungguhnya pada saat ini
engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ketika sebelum Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir, Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Artinya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa manusia, yaitu mati di kayu salib. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, harusnya kita yang mati di kayu salib dihukum karena dosa kita. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan Yesus rela berkorban, yang Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti hati Allah, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah di hadapan Allah, tetapi Tuhan Yesus harus dihukum. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkorban untuk kakak dan adik-adik semua. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih, kita bersyukur kalau kita boleh dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menyelamatkan dosa kita, menyelamatkan kakak dan adik-adik semua. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Yaitu tetap setia kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Makanya kita meskipun nggak bisa ke gereja, meskipun kita nggak bisa ketemu teman-teman di gereja, kita nggak bisa ibadah di gereja, tapi kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kakak dan menebus dosa adik-adik semua. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Nah, seperti biasanya kakak akan memberikan ayat hafalan buat kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sudah ada Efesus 1 ayat yang ke-7. Adik-adik boleh buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Kakak akan bacakan. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sudah ada di layar adik-adik semua di rumah. Efesus 1 ayat yang ke-7, seperti biasanya ayat hafalan silakan adik-adik videokan kemudian kirim secara pribadi ke WhatsApp kakak ya. Beberapa minggu yang lalu baru beberapa orang saja yang sudah mengirimkan ayat hafalan yang sudah diberikan. Kakak berharap teman adik-adik semua yang ada di rumah yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini, mohon menghafal ayat hafalan ini, divideokan dan kirim ke WhatsApp pribadi kakak. Oke, sekali lagi ayat hafalannya adalah Efesus 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kakak bacakan sekali lagi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke, adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menebus dosa kita dengan pengorbanannya mati di kayu salib. Oke, firman Tuhan, demikian halnya firman Tuhan. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman Tuhan boleh mengajarkan kami. Terima kasih firman Tuhan boleh mendidik kami bahwa kami harus bersyukur kalau Tuhan boleh menebus dosa kami melalui pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang terus setia dan taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, semuanya kakak undang bangkit berdiri.
kita akan kembali mengangkat pujian untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Semua tahu lagunya ya? Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam semua dicintai. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam semua dicintai. Yesus cinta semua anak di dunia. Semuanya kakak undang makin berdiri, masih tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, kakak akan pimpin kita dalam doa. 1, lipat tangan, 2, tunduk kepala, 3, tutup mata. Mari kita berdoa. Semuanya kakak, kita berdoa, tutup matanya, kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih buat serangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengajari kami agar kami tetap bersyukur kalau kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah hidup kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Mohon Kau berkati anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing pada saat ini, dalam masa pendidikan, tumbuh kembang mereka, masa depan mereka, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.